Wa syu'batu as-sittun, adapun cabang iman yang ke-60 adalah hifdzu huquqiz zaujah wal aulad. Menjaga hak istri dan anak-anak. Ayajibu, maka wajib ala rajuli atas suami nafaqatu zaujatihi, memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Bitamkini, dengan bitamkini tam, dengan sempurna. Bihasbil qadari, sesuai dengan kadar kemampuan atau sesuai dengan ukuran yang layak. Bihasbil qadaril laiki, sesuai dengan ukuran yang layak. Bagi si suami. Jadi suami wajib berikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadarnya dia yang kemampuannya dia itu seperti apa gitu. Jadi seorang istri harus memahami ini. Ya. Kemampuan suaminya seperti apa? Nah, jadi jangan menuntut sesuatu yang lebih daripada kemampuan suami. Wa huwa muqaddaratun fil qillah. Kadar yang dibebankan kepada suami itu ya, sesuai dengan ukuran kemampuan. Ya. Fil qillati wal katsrati, dalam sedikitnya dan banyaknya. Bi'bari wa i'sarihi, dalam perhitungan atau bi'tibari i'sarihi, dalam perkara yang berat bagi suami, wa isarihi, ataupun mudah bagi suami. Jadi harus sesuai dengan kemampuan. Wa tawassutihi, ataupun misalnya dia mempunyai pertengahan. Wala tasqutu nafaqatuha, dan tidak boleh seorang suami menggugurkan begitu saja nafkah yang harus ditunaikan bimudhiyiz zaman, dengan berlarunya waktu. Alias ketika hari ini misalnya tidak diberikan nafkah kepada istri ataupun anak, besok tidak diberikan nafkah kepada istri dan anak, maka harus di double gitu kan. Maksudnya jangan misalnya ini mah untuk hari Senin saja, Rabu, Kamis, Jumatnya enggak gitu. Kemudian nanti ada lagi Jumat, sesuatu yang belum terbayarkan di hari Selasa, Rabu, dan Kamisnya gitu ya. Jadi wala tasqut nafaqatuha bimadhiz zaman, tidak gugur nafkah yang sesuatu yang wajib harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya dengan berjalannya waktu. Bila infaqin, tanpa memberikan nafkah kepada istrinya.
Bal tasiru dainan, bahkan hal tersebut jadi hutang kalau dia tidak mampu membayarkan nafkah kepada istrinya. Tasiru dainan 'ala rajuli, jadi hutang untuk si suami. Li'anna nafaqata, karena nafkah suami az-zaujah kepada istrinya mu'awadatun, merupakan ganti, ya, atau imbalan fi muqabalati tamkin, ya, sebagai imbalan atau ganti dari kepasrahan istri kepada suaminya. Tunduknya istri kepada suami maka mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sebaliknya, kalau istrinya itu tidak mau nurut, maka tidak ada kewajiban, tuntutan kewajiban nafkah kepada suami yang harus dibayarkan kepada istrinya, ya, itu kalau istrinya nurut kepada suaminya, itu berarti ya. Jadi kalau misalkan tidak nurut, kalau tidak nurut itu kan berarti nusyuz ya. Nusyuz. Maka kalau dia nusyuz, nafati bi khilafi nafaqatil qarib, berbeda dengan nafkah, ya, untuk karib kerabat dekat, yang dekat, karib kerabat kepada dulur ya, pada saudara. Fa innaha tasqutu bidzalik. Tidak ada kewajiban bagi seseorang, ya, untuk memberikan, ya, nafkah kepada karib kerabat. Nggak ada kewajiban gitu kan. Jadi walaupun misalkan dia tidak ngasih kepada karib kerabat misalkan, dia tidak berdosa gitu. Seseorang itu tidak berdosa dan tidak jadi hutang gitu ketika dia tidak membayarkan nafkah pada karib kerabatnya gitu. Tapi kalau kepada istrinya dia tidak membayarkan nafkah kepada istri, maka jadi hutang itu yang harus dilunasi. Misalkan kemampuannya berapa per hari itu berapa? 100, 200, 300 kah? Kan gitu. Menyesuaikan. Begitu. Jadi nafaqatil qarib fa innaha tasqutu bidzalik. Kenapa? Li'annaha mu'awanatun. Karena sifatnya hanya pertolongan saja. Saling menolong. Saling menolong. Wa yajibu 'ala rajuli aydan. Dan wajib bagi seseorang laki-laki juga, seorang suami, ta'limu zaujatihi, mengajarkan istrinya, ma tahtaju ilaihi, pada perkara yang memang dibutuhkan oleh dia. Dari apa? Min furudil ibadati, dari kewajiban-kewajiban ibadah. Wa sunaniha, dan pasunahanana. Min taharatin, seperti taharah, wa salatin, dan salat, wa zakatin, beserta zakat, wa saumin, serta saum, wa hajjin, dan haji, wa ma yata'allaqu bil haidi, dan sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan haid. Ini wajib berarti bagi suami. Seorang suami wajib mengajarkan
kepada istrinya